kitab Yahudi, kau Tuhan kau. Ya, itu kitabnya Yahudi, betul, bukan kitabnya Kristen. Dengar, sabar. Dengar dulu, Anda baru naik ini ya. Lilladzina la yarjuna ayyam Allah yajziya qauma bima kanu yaksibun. Kitab Kristen. Buang aja, Bang Nana. Coba penyembah manusia Yudas ini diturunkan. Udah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman. Oke? Hendaklah ia memaafkan, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena Tuhan yang akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini perintah memaafkan. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Nih, jadilah pemaaf. Ini melangkahi dalil-dalil dalam kitab. Kasihilah musuhmu. Ini jadilah pemaaf. Bukan hanya kepada musuh, kepada siapapun. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta jangan pedulikan orang-orang yang tolol. Ini Al-Quran mengatakan. Sama seperti yang tadi di Amsal. Kalau Al-Quran bercerita tentang Amsal, itu sangat luar biasa. Dan umat Islam itu tidak perlu diajari tentang kasih. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang Islam dan yang mengerjakan kebajikan, Allah akan menanamkan rasa kasih dan sayang di dalam hati mereka. Al-Quran mengatakan, makanya kalian aman hidup di tengah-tengah kami, karena dalam hati kami ini secara spontan, begitu Islam, pasti ada ditanamkan rasa kasih sayang dalam hati kami. Kalian hanya teori, kasihilah masyarakat. Emang Belanda nggak tahu ayat itu? Hah? Emang Portugis nggak ngerti kitab itu? Yang penjajah-penjajah di dunia ini itu siapa? Apa mereka nggak mengangkat kasihilah masyarakat? Itu cuma teori. Setelah mereka puas membunuh, merampas, merampok, barulah muncul ajaran palsunya. Kasihilah masyarakat. Agama warisan penjajah bawa kasih nggak malu. Ini Al-Quran mengatakan, wa masalul latina kafaru kamathalil lati yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seperumpamaan orang Islam yang menyeru orang Kristen adalah seperti gembala yang menyeru binatang. Mereka hanya mendengarkan, mereka hanya mendengar suara, mereka hanya mendengar panggilan dan teriakan, tapi mereka tidak mengerti apa isi daripada suara tersebut. Ya itulah Anda. Kasihilah katanya. Kasih gimana kasih? Oh, anak sendiri diajarkan untuk menyembah manusia. Apa itu kasih? Terus ketika dikatakan di Amsal 3, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya percaya kepada yang tertulis. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah Pak Marten. Itulah Pak Marten. Pengertian sendiri disangkakan itu adalah bimbingan Roh Kudus. Pengertian sendiri dibilangnya itu petunjuk dari Tuhan. Pengertian sendiri dibilangnya itu bimbingan dari Roh Tuhan. Tidak ada itu. Yang disebut percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, harus percaya kepada yang tertulis. Kenapa saya menggunakan Bible? Supaya mata Anda itu melek. Apa yang tertulis di kitab Anda, itu yang Anda harus ikutin, bukan halusinasi Anda. Yang tertulis itu yang Anda harus ikuti. Tundukkan hati Anda kepada yang tertulis itu. Yang tertulis dari Nabi, bukan yang tertulis dari Nabi palsu Paulus, bukan. Harus yang tertulis dari Nabi. Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa, atau Yesus. Itu yang Anda harus ikutin. Ngapain ikutin Paulus? Memang dia Nabi dari Israel? Bukan. Jadi sekali lagi Pak, kalau Anda mendudukkan perkara, kalau Anda sudah KO, jangan Anda nangis. Jangan bahas-bahas kitab kami, bahas sendiri Al-Quran. Bagaimana Anda mau bahas Al-Quran? Akal tidak dipakai. Lah ucapan Yesus aja Anda tidak ngerti. Membedakan antara manusia, antara Tuhan dan bayi Yesus Anda nggak paham. Antara hari Minggu dan hari Sabat Anda nggak bisa bedakan. Antara babi dengan anjing Anda nggak bisa bedakan. Antara makanan halal dan haram Anda nggak bisa bedakan. Antara Tuhan dan manusia Anda tidak bisa bedakan. Bagaimana mau bahas Al-Quran?
Udah ya. Ya, coba. Kesimpulan terakhir, Pak. Tolong ditanggapi nih, Pak. Tolong ditanggapi. Kalau percaya kepada Tuhan, menurut Bapak, apakah maksudnya percaya Tuhan, percaya kepada firman Tuhan? Kalau percaya kepada Tuhan maksudnya adalah percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimaksud di sini yang mana? Yang meniup-niup di kuping Anda itu, yang membisikkan itu, Yesus Tuhan, Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Pengasih, Yesus. Atau yang tertulis, yang disebut percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada yang tertulis, atau yang dibisikkan oleh halusinasi Anda? Jawab. Makanya saya bilang tadi, harusnya Anda itu cerita tentang Al-Quran. Bagaimana Anda tuh bisa mengerti tentang Al-Quran, ajaran yang paling benar itu di mana, lalu buktikan dalam praktek hidupmu sendiri. Kamu mulutmu sendiri penuh penghinaan, menghina orang, merecehkan orang, nyumpain orang. Apa itu mengasihi dirimu sendiri? Itu cuma saya ingin sadarkan kamu sering kasar sama orang bicaranya itu, apalagi terhadap Kristen. Kita itu ngerti semua itu, kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Makanya kamu bicara Alkitab daripada Al-Quranmu. Kita tahu semua kok. Malah nangis. Cuma kita menerima ucapan kasarmu itu karena kita ini sudah ngerti semua. Saya tadi, Pak, kalau Anda mengerti ucapan Anda kasihi musuh, Bapak nggak usah mengulang itu. Katanya ngasihi musuh, kok malah curhat. Gimana ini teori-teori terus? Pertanyaan saya, Pak Martin, yang saya hormati, apakah percaya kepada Tuhan itu maksudnya percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di kitabnya Nabi Musa dan kitab para nabi, atau percaya kepada Tuhan itu percaya kepada bisikan-bisikan halusinasi Bapak? Jawab. Itulah makanya saya katakan tadi, kita percaya kepada firman dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Berarti yang tertulis. Dengar dulu yang tertulis. Berarti yang tertulis. Iya kan, yang tertulis kan? Iya. Nah, mana yang tertulis sembahlah Yesus? Anda bisa baca di Wahyu 1 ayat 1 ayat 8 itu dan bukan ayat firman 18. Tuhan, Pak. Ya makanya itu Yuma. Kamu buktikan dari ajaranmu sendiri. Kamu buktikan dari ajaran Al-Quranmu sendiri bahwa kamu lebih benar. Kamu jangan menghina begitu. Jangan dulu. Loh, kasih musuh nggak usah Bapak ambil, nggak usah baper kan, kasih musuh. Kamu takut pas saya ngomong itu. Kamu takut saya ngomong itu. Kamu diam. Nggak usah baper. Katanya kasih musuh, Kristen kasih musuh. Ngapain baper? Iya, oke lah. Kamu diam dulu. Saya ngomong dulu. Tadi kamu ngomong saya diam. Kamu caci maki saya diam. Sekarang kok yang caci maki diambil hati? Katanya kasih musuh. Gimana nih Bapak? Saya nerima. Tapi nerima tapi curhat. Kan bisanya. Harusnya kalau Bapak nerima ikhlas, ya ikhlas. Senyum aja terus, senyum. Itu baru. Iya, saya tidak masalah. Ini saya tahu kamu nggak ngerti apa-apa. Malah kamu kan nggak ngerti kebenaran. Bukan, ini saya kasih tahu supaya kamu terbuka pikiranmu. Ya sudah, sekarang gini. Sekarang silakan Anda lanjut, Pak Martin. Yang saya hormati, silakan Bapak lanjut. Tapi pertanyaan saya, percaya kepada Tuhan atau percaya kepada pengarang wahyu atau percaya kepada Tuhan itu seperti apa? Karena setahu saya, Pak, percaya kepada Tuhan itu adalah percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya kepada karangan-karangan orang yang bukan nabi. Silakan. Iya.